Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Narseri. Pada video sebelumnya kita sudah belajar terkait teori bagaimana sih setelah kita mengumpulkan data, apa yang harus kita lakukan, yaitu pengolahan data sampai data kita masuk ke aplikasi uji statistik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bareng-bareng, praktek bareng-bareng bagaimana cara kita memasukkan data, mengolah data di aplikasi statistik. Pada contoh kali ini saya akan menggunakan SPSS versi 21. Oke. Sebelumnya kalian harus tonton dulu bagaimana cara menginstal aplikasi SPSS tersebut. Oke. Setelah menginstal, kalian sudah siap untuk mengikuti materi hari ini. Sebelum kita ke SPSS, sebaiknya kita permulaan dulu, review kembali terkait bagaimana sih data kita dibuatkan sebuah coding book atau coding yang berisi tentang kuesioner-kuesioner kita yang sudah kita buatkan kode tersebut. Di sini saya memberikan contoh bagaimana membuat kode book di Excel. Kenapa di Excel? Itu supaya data kalian lebih aman aja. Data kalian lebih aman apabila ada masalah suatu saat, data kalian masih tersimpan yang sudah kalian save sebelumnya. Nah, di sini contoh ini saya sudah berikan di link video, deskripsi video. Silahkan download, silahkan gunakan untuk latihan kalian. Ini adalah hasil beberapa penelitian saya. Ini hanya beberapa variabel yang saya masukkan. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada kolom dan baris. Pada saat kalian membuat coding book, kalian harus kayak gini tampilannya, ya. Yang pertama di kolom itu ada variabelnya, variabel demografi, kemudian kuesionernya dan segala macam. Di sini kemudian yang baris 1 sampai 19 adalah kode responden 1 sampai 19, contohnya yang saya berikan ya. Pada saat kalian menginput, usahakan satu kuesioner kalian berikan coding. Misalnya kode responden 1, jenis kelaminnya apa, pendidikannya apa, dan seterusnya ke samping. Gunanya apa? Ini memudahkan kalian untuk melihat apabila ada kesalahan di sini nanti. Kalian bisa cek kembali, oh ternyata misal responden yang satu ada kode yang salah, saya cek kembali deh. Kira-kira di mana sih salahnya? Apakah saya salah input atau saya atau memang respondennya belum mengisi? Nah, seperti itu ya. Kalian input di sini sesuai dengan kode yang kalian inginkan. Misal di jenis kelamin ada kode 2 dan 1, 2 perempuan, 1 laki-laki misalnya. Kemudian pendidikan 1, 2 terserah, tergantung kode dari respondennya yang ada di kuesioner ya. Sesuaikan dengan kuesioner pastinya. Kemudian status pernikahan, sudah menikah atau belum menikah, ruang kerjanya di UGD kah, rawat inap kah, atau ICU kah, segala macam, itu tergantung kode dari kuesioner kalian. Usahakan harus sama dan wajib sama. Kemudian pengalaman kerja ada atau tidak, kemudian ini ada K1 sampai K30. Kebetulan kuesioner yang saya gunakan kuesioner kinerja perawat itu ada 30 item pertanyaan, jadi saya berikan kode. Kalau saya tulis di sini apa pertanyaannya kan panjangan, jadi saya kodekan aja jadi K1. Di sini ada K1, saya di pertanyaan saya itu hanya ada 4 pilihan jawaban, 1 sampai 4 pastinya. Kita periksa apakah jangan sampai ada angka di luar 1 sampai 4. Itu gunanya. Setelah kalian input semua sampai ke samping, sampai K30, di sampingnya kenapa ada total kinerja? Di sini gunanya nanti untuk kita bisa menghitung dan mengklasifikasikan kinerjanya ini baik atau buruk sesuai dengan definisi operasional yang sudah kita tentukan di awal, ya kan? Sebenarnya ini bisa dilakukan di SPSS, tapi sebagai pemula kalian melakukan manual di Excel ini. Kemudian kalian kategorikan kembali kinerja baik atau kurang, itu. Setelah kalian input semua kuesionernya di dalam buku coding ini, simpan, kemudian kalian bisa beralih ke SPSS. Mari kita lanjut ke SPSS. Setelah terinstall di PC kalian, silakan buka IBM SPSS.
Pada saat kalian membuka aplikasi SPSS ini akan muncul tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada halaman jendela kecil, tidak usah bingung mau klik apa, bisa langsung oke, atau klik aja di sini type in data. Oke saja langsung. Nah, di tampilan awal ini kalian akan melihat menu pada umumnya SPSS berapapun kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Di sini ada menu bar, di sini ada icon-icon perintahnya dan segala macam. Di sini ada tabelnya. Di sini ada tabel name, type, width dan segala macam. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke. Kemudian di sini ada variable view untuk input variabel-variabel yang tadi yang di kolom. Dan di sini data view. Di sini adalah seluruh datanya masukkan di sini. Jadi ya, kalian bisa langsung di Excel tadi itu, kalian bisa langsung copy paste ke sini, ke halaman ini. Tapi sebelum kalian copy paste ke dalam, kalian buat dulu di variable view. Variable view buat sesuai dengan kuesioner Anda, apa yang akan kalian dapatkan sesuai dengan tujuan penelitian kalian. Ini saya sudah membuat variable view-nya, kalian bisa lihat. Nah, ini seperti yang sudah saya buat tadi di Excel, kalian bisa melihat ini ada. Nah, di sini ada name, type, width, decimal, label, values, missing, column, line, user, rule, dan lain-lain. Di sini kalian bisa melihat di kode responden. Ini kan kode responden tadi di Excel ada kan? Nah, di sini jenisnya string atau numerik. Kita ketik numerik karena memang kita tidak usah bingung di sini karena kode responden hanya untuk menandai bahwa kuesioner nomor ini isinya demikian. Kemudian di variabel yang benar-benar harus diteliti ada jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, ruang kerja di mana, pengalaman kerja sebelumnya bagaimana, dan kinerja. Oke. Untuk mengisi di jenis kelamin saya tunjukkan di sini cukup klik numerik. Kenapa numerik? Karena kode yang kita berikan satu laki-laki dua perempuan adalah berupa angka. Itu yang kalian ingat. Kemudian width ini apa? Adalah jumlah maksimal huruf yang ada dalam tabel nanti. Misalnya angkanya akan ada berapa angka sih? Ada berapa jumlahnya sih? Di sini jangan tulis 1 ya, terlalu sedikit, tulis saja 8 sesuai dengan yang ada di sini. Secara otomatis itu akan aman data kalian. Kemudian desimal di sini berapa angka di belakang koma, tulis 0 semua kalau angka-angkanya tanpa koma. Nah, di sini di label adalah pada saat nanti kalian analyze akan muncul judul tabelnya, jenis kelamin. Di sini boleh pakai spasi, beda dengan name. Name di sini tulisannya tidak boleh pakai spasi ya. Kemudian di values, nah di values di sini kalian tulis kode dari yang kalian inginkan tadi, ya kan? Di sini ada satu laki-laki dua perempuan. Caranya nambah gimana? Baik, saya ulangi dulu ya. Cara nambahnya gimana? Di value kalian tulis angkanya 1. Misalnya tadi 1 apa? Laki-laki. Oke, klik add. Kemudian 2 perempuan. Kita klik add. Oke, selesai, klik OK. Begitu semuanya. Jenis pendidikan, status pernikahan, ini pendidikan yang 1 D3, yang 2 nurse. Oke kan? Kemudian status pernikahannya 1, 2, 1 menikah, 2 belum menikah, 2 janda atau duda. Kemudian ruang unit kerjanya, unit kerja 1 rawat inap, 2 UGD, 3 IBS, bedah sentral, 4 ICU. Oke, ya. Begitu seterusnya. Pengalamannya ada atau tidak. Nah, kemudian kanan. Lihat ke kanan itu jenis kelamin. Nah, di sini align ini adalah tampilan di data view mau rata kanan atau rata kiri. Ya kan, di sini bisa kalian klik mau right, center, terserah. Nah, di sini kalian bisa lihat nih jenis kelamin dan bentuknya ordinal atau nominal. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau jenis kelamin apa? Nominal. Begitu seterusnya. Ini pendidikan, ya. Pendidikan ordinal, kan? Begitu seterusnya.
tergantung data kalian semua. Setelah kalian membuat ini semua, kalian bisa beralih ke data view. Setelah ini jadi semua ya, K1, K2, begitupun labelnya semua di sini masukkan semua, masuk ke data view. Di data view ini kalian bisa langsung, ini kan kodenya sudah semua jadi kan, yang sudah kalian buat tadi, ada semua variabel di sini. Usahakan sama dengan yang ada di Excel. Kalian bisa copy paste langsung yang ada di kolom ini. Copy paste semua. Kalian bisa copy paste yang ada di Excel ini. Oke, masuk ke sini, copy paste. Oke, setelah kalian copy paste tadi data yang sudah kalian input di Excel ke dalam SPSS ini, akan muncul seperti ini. Ya kan? Kalian bisa lakukan data cleaning kembali di aplikasi SPSS. Kalian bisa lihat datanya yang sudah ada, oke kan? Jelas ya. Nah, setelah data ini terkumpul semua di dalam SPSS, yang kalian lakukan apa? Yang harus kalian lakukan apa? Analyze, langsung melakukan analyzing. Yang pertama kita lakukan analyzing yang paling dasar yang kalian lakukan, yaitu untuk mengetahui frekuensi dari variabel itu. Yang pertama kalian lakukan yaitu satu, kalian harus mengeklik analyze ya. Ini kan datanya sudah ada semua. Analyze, klik analyze, kemudian sorot ke descriptive statistics, kemudian frequencies. Oke, clear ya. Nah, di sini ini adalah variabel-variabel yang akan kalian analisis nantinya. Oke ya. Apa saja yang kalian analisis, masukkan, pilih, klik ya, jenis kelamin misalnya. Klik ke kanan, tingkat pendidikan kita klik ke sana, status pernikahan, klik, unit kerja, klik, pengalaman kerja, klik. Nah, untuk responden satu persatu ini, jika kalian ingin menganalisis satu persatu, boleh juga kalian langsung kirim ke samping atau satu persatu boleh ya. Kita coba dulu yang inilah ya. Kemudian setelah kalian memindahkan dari kolom kiri ini ke kolom yang variables, lalu klik statistics, kalian bisa tambahin di sini mau kuartilnya sudah diperlihatkan, persennya, min, median, ini pasti ada min, median. Kemudian standar deviasi kalian klik, minimum dan maksimumnya kalian klik. Untuk mengetahui normalitas data dan segala macam, kalian bisa klik skewness dan kurtosis. Jika ada perhitungannya tersendiri ya, tapi karena ini masih dasar, mengetahui data deskriptif saja cukup dengan median dan min, minimum, maximum, standard deviation. Oke, kita klik continue. Setelah itu chart. Kalau misalnya kita menampilkan chart, mau bar chart, pie chart, atau histogram, terserah mana yang sesuai dengan keinginan. Kita coba bar chart. Frekuensi atau persentase, jumlah atau persentase. Coba persentase. Continue. Format, kita langsung oke saja. Extract dan segala macam, langsung klik oke. Setelah kalian klik oke, akan muncul seperti ini. Cara ini dia hasilnya. Di jenis kelamin, di sini ada valid, missing. Dari hasil analisis ini kalian akan mendapatkan data yang valid sama missing. Kalau ada missing berarti masih ada data yang kosong. Atau masih ada nilai satu angka di sini di missing, berarti ada satu variabel yang belum terisi atau datanya kosong atau di luar dari coding yang sudah kalian buat. Karena di sini datanya valid semua, ada 19 nih, ya kan? Minnya, data-datanya ini, nilai tengahnya 2 dan segala macam. Oke, kita bisa lihat nih jenis kelamin tadi ya, labelnya ini. Label bisa kelihatan laki-laki, saya perbesar. Label laki-laki ada satu saja, ternyata perempuan ada 18, persentasenya sekian. Begitu seterusnya pendidikan, status
pernikahan, unit kerja, pengalaman kerja, ini bar chart nih kalian bisa lihat. Dan bar chart ini muncul persentase. Inilah cara menganalisis secara deskriptif variabel-variabel penelitian kalian. Mudah bukan? Kalian bisa langsung praktekkan. Silahkan ambil data, download, kemudian install aplikasi SPSS. Kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan.